Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Lydia Anissa, Alvina Nuraini, Nurica Firdaus, dan Rabiatul Adawiyah akan mempresentasikan tentang materi yang berjudul penelitian terjemahan. Yang pertama adalah ancangan penelitian. Ancangan kualitatif adalah ancangan penelitian yang tidak didasarkan perhitungan angka untuk penarikan simpulannya. Temuan-temuan dalam penelitian tidak diperoleh melalui analisis yang menggunakan penghitungan angka, sehingga pada penelitian tidak digunakan prosedur statistik. Oleh sebab itu, penarikan kesimpulan penelitian tidak didasari dengan perhitungan angka-angka, melainkan berupa kualitas bentuk verbal yang berwujud tuturan. Berikutnya, ancangan deskriptif. Ancangan deskriptif merupakan ancangan yang bertujuan mendeskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai data, sifat-sifat, serta hubungan fenomena yang diteliti untuk mendapatkan interpretasi yang tepat. Jaya Sudarma, tahun 2006, halaman 10. Ciri khas ancangan deskriptif adalah kerja peneliti tidak hanya memberikan gambaran-gambaran fenomena, melainkan juga memberikan keterangan tentang hubungan antar fenomena, menguji hipotesis-hipotesis, membuat prediksi, serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu fokus penelitian. Selanjutnya, jenis penelitian terjemahan dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, penelitian berorientasi pada produk, yang kedua, penelitian berorientasi pada proses, dan yang ketiga, penelitian berorientasi pada fungsi. Pertama-tama, saya akan membahas tentang penelitian yang berorientasi pada produk. Penelitian berorientasi pada produk merupakan penelitian penerjemahan yang paling banyak dan paling mudah dilakukan karena menyangkut sumber dan hasil terjemahan. Berikut ini adalah 5 macam teknik penelitian produk penerjemahan. Yang pertama, pembandingan teks sumber dan teks sasaran. Pembandingan teks sumber dan teks sasaran merupakan penelitian yang mana peneliti mengkomparasi unsur-unsur tekstual seperti kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, wacana dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Lalu yang kedua, penerjemahan balik. Penerjemahan balik merupakan penelitian yang mana peneliti menerjemahkan kembali teks sasaran ke bahasa sumber secara harfiah. Apabila hasilnya sama, teks sasaran dianggap memadai. Kelemahan teknik ini adalah hasil terjemahan balik hanya berupa aproksimasi atau perkiraan yang tidak memiliki standar baku dalam hal kesepadanan makna maupun bentuk. Lalu yang ketiga, prosedur close. Prosedur close merupakan penelitian yang dilakukan dengan menghilangkan satu kata dalam jumlah hitungan tertentu dari penggalan teks sasaran, kemudian memerintahkan subjek penelitian mengisi kembali teks rumpang tersebut. Tes ini dirancang untuk mengukur keterbacaan teks. Apabila hasilnya bagus, hasil terjemahan tersebut juga bagus karena tingkat keterbacaannya tinggi. Lalu yang keempat, pengujian dengan membaca teks sasaran. Pengujian dengan membaca teks sasaran merupakan teknik penelitian produk terjemahan yang mana peneliti memerintahkan subjek untuk membaca teks tersebut. Apabila hasil pemahaman pembacanya bagus, tingkat keterbacaannya tinggi. Lalu yang terakhir, pengujian dengan membandingkan pemahaman dan kesan oleh pembaca bahasa sumber dan bahasa sasaran. Apabila tingkat pemahaman pembaca dan kesan terhadap teks sumber dan teks sasaran sepadan, hasil terjemahan dapat dianggap memadai. Penelitian penerjemahan yang berorientasi produk juga dapat dilakukan pada bidang penilaian penerjemahan. Dalam bidang ini, tingkat ketepatan, keberterimaan, keterbacaan merupakan kriteria pokok yang harus dipenuhi dalam penerjemahan. Ketepatan berkaitan dengan tingkat
kesepadanan linguistik antara bahasa sasaran dengan bahasa sumber. Keberterimaan berkaitan dengan tingkat kesesuaian aturan dan norma sosial budaya pada bahasa sasaran. Kemudian keterbacaan berkaitan dengan tingkat pemahaman pembaca bahasa sasaran akan teks terjemahan. Berikutnya yang kedua adalah penelitian berorientasi pada proses. Sesuai dengan namanya, penelitian jenis ini menyangkut pada bagaimana penerjemah melakukan proses atau tindakan penerjemahan. Suryawinata dan Haryanto tahun 2003 halaman 174 menyebut penelitian ini dapat dilakukan melalui wawancara, pengamatan, dan berpikir keras. Keduanya menyebut penelitian ini mencakup proses lahir dan batin dalam penerjemahan. Penelitian pada proses lahir dapat dilakukan melalui observasi langsung. Sementara itu, proses batin dilakukan dengan metode teknik berpikir keras. Suryawinata dan Haryanto tahun 2003 halaman 175 menambahkan bahwa penelitian tentang proses penerjemahan dapat juga dilakukan dari suatu konsep teoritis. Oleh sebab itu, penelitian berorientasi proses juga meliputi prosedur atau strategi penerjemahan. Molina dan Albir tahun 2002 secara jelas membedakan istilah strategi dengan teknik penerjemahan. Strategi penerjemahan dianggap berkaitan dengan proses yang terjadi dalam otak penerjemah. Kemudian yang ketiga, penelitian berorientasi pada fungsi. Pada bidang ini, penelitian penerjemahan berfokus pada fungsi penerjemahan bagi situasi sosial budaya penerima. Jadi, konteks situasi dan konteks budaya di sekitar teks sumber dan teks sasaran merupakan fokus kajian fungsional. Karena berkaitan dengan konteks, Saldana dan O'Brien tahun 2014 cenderung menyebut penelitian berorientasi fungsi ini sebagai penelitian berorientasi pada konteks. Fokusnya adalah pada bagaimana penerjemah mempengaruhi budaya sasaran. Pengaruh utama pada penelitian model ini adalah studi budaya, gender, dan politik. Penerjemahan dianggap sebagai proses yang tidak terjadi dalam ruang hampa. Artinya, terdapat faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pilihan penerjemah. Dalam hal ini, seorang penerjemah dihadapkan pada dua pilihan. Apakah akan berorientasi pada pembaca sasaran atau mempertahankan teks dengan berbagai aspek yang ada di dalamnya. Permasalahan ini memunculkan banyak perdebatan. Ada dua kecenderungan ideologi penerjemahan yang saling berlawanan. Tendensi ideologis tersebut disebut oleh Venuti tahun 1999 sebagai domestikasi dan foreignisasi. Domestikasi menganggap bahwa terjemahan yang betul, berterima, dan baik adalah yang sesuai dengan selera dan harapan pembaca sasaran yang menginginkan teks terjemahan harus sesuai dengan kebudayaan masyarakat sasaran. Sementara itu, foreignisasi memandang bahwa penerjemahan yang betul, berterima, dan baik adalah yang sesuai dengan selera dan harapan pembaca sasaran yang menginginkan kehadiran budaya bahasa sumber atau menganggap kehadiran bahasa sumber memberikan manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, penelitian tentang proses dan hasil terjemahan. Ketika seorang penerjemah terlibat dalam proses penerjemahan, berarti dia sedang menghasilkan suatu produk. Kompetensinya tentang proses penerjemahan sangat ditentukan oleh latar belakang dan pengetahuannya tentang penerjemahan. Demikian pula, kualitas terjemahan yang dihasilkannya sangat tergantung pada seberapa piawainya dia dapat menerapkan pengetahuannya tentang proses penerjemahan dalam praktik penerjemahan. Penguasaannya terhadap bahasa sumber dan bahasa sasaran, pemahamannya tentang pembaca, kualitas terjemahan, dan bidang yang diterjemahkan,
juga memainkan peranan yang sangat penting dalam melakukan tugas penerjemahan. Aspek yang dipertimbangkan dalam setiap penelitian penerjemahan. Yang pertama ada aspek genetik atau penerjemah. Aspek genetik ini merujuk pada penerjemah atau orang yang menghasilkan terjemahan. Pada saat dia melakukan tugasnya, dia terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dialah yang memutuskan kata, istilah, konstruksi kalimat, susunan gagasan dalam terjemahannya. Dia pula lah yang memutuskan apakah suatu kata atau ungkapan dihilangkan atau dibiarkan seperti aslinya, dan apakah suatu kata atau istilah perlu diberi informasi tambahan untuk lebih memperjelas pesan teks bahasa sumber. Pembuatan keputusan dalam proses penerjemahan sangat dipengaruhi oleh kompetensi kebahasaan, tekstual, kultural, bidang ilmu, dan kompetensi transfer yang dimiliki penerjemah. Bahkan, dalam banyak kasus, latar belakang penerjemah sangat berpengaruh pada cara dia mengambil keputusan penerjemahan. Penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan latar belakang penerjemah akan sangat berpengaruh pada proses penerjemahan, dan proses penerjemahan sangat berpengaruh pada kualitas terjemahan. Yang kedua, aspek objektif atau karya terjemahan. Penelitian produk sangat mengandalkan karya terjemahan sebagai objek kajiannya. Bergantung pada cakupan penelitian, satuan lingual yang dapat dikaji bisa beragam, mulai dari tataran kata, frasa, klausa, hingga tataran teks. Tujuan kajian penelitian yang berorientasi pada produk bisa menyangkut tingkat penilaian kualitas terjemahan, baik dari segi tingkat keakuratan pesan, tingkat keterbacaan, maupun tingkat keberterimaan teks terjemahan. Yang ketiga, aspek afektif atau tanggapan pembaca terhadap karya terjemahan. Para peneliti perlu mengkaji tanggapan pembaca sebagai salah satu aspek penting yang menentukan keberhasilan sebuah terjemahan. Keakuratan pesan harus ditentukan oleh apakah pembaca bahasa sasaran dapat memahami pesan secara akurat seperti yang dimaksudkan oleh penulis asli. Strategi pengumpulan data yang terkait dengan aspek genetik, objektif, dan afektif. Data tentang kompetensi penerjemah dapat digali dengan 3 cara. Yang pertama, ada teknik TAP. Teknik ini menghendaki penerjemah memverbalisasi segala sesuatu yang dipikirkannya pada saat dia menerjemahkan. Informasi tersebut kemudian dianalisis dan dipandang sebagai indikator proses penerjemahan. Namun, perlu dicatat bahwa teknik TAP mempunyai kelemahan dari segi metodologinya. Situasi penerjemahan diciptakan dan dikendalikan sepenuhnya oleh peneliti. Situasi yang seperti ini tidak mencerminkan situasi alamiah penerjemahan. Yang kedua, wawancara mendalam. Wawancara ini dapat dilakukan sebelum dan setelah penugasan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara sebelum penugasan seharusnya diarahkan tentang hal-hal terkait dengan konsep dasar teori penerjemahan. Termasuk di dalamnya adalah pengetahuan tentang proses penerjemahan, strategi dan pendekatan penerjemahan, masalah pemecahan masalah padanan, kualitas terjemahan, dan pembaca teks sasaran. Wawancara yang dilakukan setelah penugasan harus terfokus pada pengungkapan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh penerjemah ketika dia menghasilkan terjemahan dalam penugasan itu. Karena keterbatasan daya ingat penerjemah, wawancara seharusnya dilakukan segera setelah penugasan selesai dilakukan, agar dia dapat mengingat mengapa dia melakukan keputusan tertentu. Wawancara yang seperti ini juga bermanfaat untuk melihat konsisten antara pernyataan yang dikemukakan sebelum dan setelah penugasan. Yang ketiga, penugasan. Peneliti meminta penerjemah untuk menerjemahkan sebuah teks. Teks terjemahan yang dihasilkan selanjutnya dievaluasi. Hasil evaluasi ini akan dapat memberikan gambaran perihal kompetensi penerjemah. Dengan kemajuan di bidang teknologi, kamera video juga bisa dimanfaatkan untuk mengumpulkan data yang terkait dengan perilaku penerjemah, seperti jenis kamus yang digunakan dan frekuensi penggunaan kamus. Proses penerjemahan juga dapat diungkapkan melalui kajian terhadap produk atau karya terjemahan.
Dalam menentukan kualitas terjemahan, perlu dilakukan penilaian dan oleh karena itu, diperlukan instrumen yang dapat mengukur tingkat keakuratan pengalihan pesan, tingkat keterbacaan, dan tingkat keberterimaan teks terjemahan sebagai persyaratan utama terjemahan yang berkualitas. Kekuatan dan kelemahan penelitian proses. Kekuatan penelitian proses terletak pada kemampuannya dalam menyingkapkan proses kognitif penerjemah yang dipandang sebagai indikator proses pengambilan keputusan yang dilakukan penerjemah dalam menghasilkan sebuah karya terjemahan. Kelemahannya yaitu terletak pada sisi metodologinya. Situasi penerjemahan sengaja diciptakan dan dikendalikan sepenuhnya oleh peneliti. Situasi yang seperti itu jelas tidak mencerminkan situasi alamiah kegiatan penerjemahan yang sesungguhnya. Berikutnya, kualitas hasil penerjemahan. Kualitas hasil penerjemahan secara garis besar sangat berkaitan dengan tingkat kesepadanan dalam penyampaian pesan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran, keberterimaan serta keterbacaan dari karya terjemahan yang dihasilkan penerjemah. Kesepadanan makna sangat penting dalam penerjemahan karena pencapaian kesepadanan baik dari segi makna maupun gaya bahasa yang digunakan dapat merefleksikan kualitas dari terjemahan suatu teks. Inti dari penerjemahan adalah kesepadanan makna. Nida menjelaskan bahwa suatu padanan harus mengacu pada 3 hal penting. Yang pertama, padanan secara konteks. Padanan secara konteks yaitu penerjemah dalam mengalihkan pesan tidak saja mencari padanan teks bahasa sasaran berdasarkan makna harfiahnya atau segi semantiknya, namun lebih cenderung pada makna secara pragmatiknya, yaitu mengaitkan terjemahan dengan pokok bahasan materi terjemahan. Hal penting lain yang harus diperhatikan dalam pencarian padanan adalah makna dalam bahasa sasaran diusahakan sedekat mungkin dengan makna yang dimaksudkan dalam bahasa sumber, sehingga bisa meminimalisasi kesalahan dalam penyampaian pesan ke dalam bahasa sasaran. Yang kedua, kedekatan makna. Yang dimaksud kedekatan makna yaitu penerjemah tidak boleh memaksakan diri untuk mencari padanan makna dalam bahasa sasaran sama persis dengan makna dalam bahasa sumber, karena tidak ada kata yang memiliki arti yang sama persis antara bahasa satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, keberterimaan terkait dengan kewajaran teks. Ini diartikan sebagai teks terjemahan yang dihasilkan dipoles sedemikian rupa sehingga diperoleh hasil teks yang tidak kaku, namun lazim secara gramatikalnya dalam bahasa sasaran, tetapi dalam penyampaiannya tidak mengurangi pesan yang ada dalam bahasa sumber. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peneliti terjemahan. Sebelumnya, apa sih peneliti terjemahan itu? Nah, seperti yang tertera pada slide, peneliti adalah orang yang melakukan aktivitas tertentu dengan menggunakan suatu metode bertujuan untuk menemukan kebenaran yang juga merupakan sebuah pemikiran kritis. Sementara itu, terjemahan merupakan produk atau hasil dari proses terjemahan. Nah, dapat kita simpulkan, peneliti terjemahan adalah orang yang melakukan aktivitas dengan menggunakan suatu metode atau meneliti untuk menemukan kebenaran dari sebuah produk terjemahan. Nah, siapa aja peneliti terjemahan itu? Yang pertama, agen penerjemahan. Agen penerjemahan ini adalah orang-orang yang berkecimpung di dunia penerjemahan, bisa itu translator atau interpreter yang ingin meneliti kualitas dari hasil terjemahan. Yang kedua, penerbit karya terjemahan, yaitu lembaga penerbitan yang ingin meneliti karya-karya terbitannya. Karya terjemahan ini adalah tulisan yang dihasilkan dari penerjemahan buku, baik dalam bidang pendidikan maupun hiburan. Ketiga, yang termasuk peneliti terjemahan adalah klien terjemahan, yaitu semua orang yang menyewa jasa penerjemah. Tetapi di sini tidak semua klien dapat menjadi peneliti terjemahan. Klien terjemahan yang profesional memiliki tim sendiri untuk memeriksa hasil terjemahan dan biasanya memiliki kompetensi yang cukup untuk meneliti hasil terjemahan. Yang terakhir, yaitu kritikus, ilmuwan, atau pemerhati masalah terjemahan. Dalam hal ini bisa dosen maupun mahasiswa. Nah, artinya kita termasuk ke dalam salah satu peneliti terjemahan.
Selanjutnya, ada contoh penelitian terjemahan. Di sini, kami mengambil contoh produk hasil penelitian terjemahan, yakni novel Ninjushi no Hitomi karya Sakae Tsuboi dan novel terjemahan 12 Pasang Mata yang diteliti oleh Vita Dia Piatasari. Dari penelitian tersebut, kami akan memaparkan metode apa yang digunakan oleh peneliti dan bagaimana hasil kualitas terjemahannya yang diperoleh oleh peneliti. Jadi, metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Mengapa deskriptif kualitatif? Karena penelitian ini bertujuan untuk memaparkan fenomena-fenomena yang ada yang terdapat dalam novel terjemahan berjudul 12 Pasang Mata tersebut. Kemudian, sumber data dari penelitian ini berupa dokumen dan informan. Dokumen yakni novel Ninjushi no Hitomi sebagai BSU dan 12 Pasang Mata sebagai BSA. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup mengkaji dokumen, kuesioner, dan wawancara. Kemudian yang kami akan bahas selanjutnya adalah kualitas terjemahan. Kualitas terjemahan ini terdiri dari keakuratan terjemahan, keberterimaan terjemahan, dan keterbacaan terjemahan. Contoh dari keakuratan terjemahan pada novel tersebut berbunyi, "So, anata no otosang deku-san?" Itu BSU-nya. Kalau BSA, "Oh begitu, ayahmu tukang kayu?" Tuturan tersebut terjadi di dalam kelas pada saat Ibu Guru Onago sedang mengabsen muridnya satu-satu. Setelah mengabsen, Ibu Guru Onago menanyakan pekerjaan ayah masing-masing muridnya. Nah, makna dari teks PSU itu dialihkan seakurat mungkin ke dalam BSA. Pengalihan secara akurat ini membuat makna teks PSU dapat tersampaikan dengan baik. Selanjutnya, keberterimaan terjemahan. Contohnya, "Sensei, Ipponmatsu, Toko, Mada-mada," artinya, "Bu, di manakah desa Pohon Cemara itu? Apakah masih jauh?" Pada tuturan itu, terjemahan terasa alamiah dan akrab bagi pembaca, sebab ada istilah yang hanya ada dalam BSU, namun diterjemahkan sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa sasaran, yakni bahasa Indonesia. Yang terakhir, keterbacaan terjemahan. Contoh keterbacaan terjemahan dari novel tersebut berbunyi, "Hanaka sensei ye itte miru minna de." Artinya, bagaimana kalau kita semua mengunjungi rumah Bu Guru? Baik pemilihan kata hingga klausa teks terjemahan yang dilakukan oleh penerjemah dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca. Tuturan itu dilakukan oleh salah satu murid yang menyarankan teman-temannya untuk menjenguk Ibu Guru Onago yang sedang sakit. Selanjutnya, penilaian kualitas terjemahan. Nababan mengatakan bahwa penilaian terhadap mutu terjemahan terfokus pada 3 hal pokok. Yang pertama yaitu ketepatan pengalihan pesan, kedua, ketepatan pengungkapan pesan dalam bahasa sasaran, dan yang ketiga, kealamiahan bahasa terjemahan. Pada dasarnya, menerjemahkan bukan hanya mentransfer bahasa sumber ke bahasa sasaran, tetapi harus mampu menyampaikan arti secara tepat. Dalam kasus tertentu, seringkali kita menjumpai suatu teks terjemahan yang kaku, sudah berupa bahasa baik gramatikal maupun diksinya, tetapi tidak natural, bahkan ada yang masih sulit dipahami. Teks-teks seperti itu mungkin bisa dikatakan terjemahan yang kurang berkualitas. Oleh karena itu, hasil terjemahan dapat diukur kualitasnya. Kriteria penilaian kualitas terjemahan ada 3, yaitu keakuratan, keberterimaan, dan keterbacaan. Yang pertama, keakuratan. Yaitu pengevaluasian terjemahan yang merujuk pada apakah teks BSU dan BSA sudah sepadan atau belum. Konsep kesepadanan mengarah pada kesamaan isi atau pesan antar keduanya. Dari pernyataan tersebut, bisa disimpulkan bahwa keakuratan suatu terjemahan berhubungan dengan ketepatan pengalihan pesan atau makna asli yang terkandung di dalam teks bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Lalu, keberterimaan, yaitu merujuk pada apakah suatu terjemahan sudah diungkapkan sesuai kaidah-kaidah, norma, dan budaya yang berlaku dalam BSA atau belum.
Keberterimaan teks terjemahan berkaitan dengan kesesuaian gramatika bahasa sasaran dan sikap pembaca terhadap teks terjemahan. Kalau dalam keakuratan berfokus pada ketepatan penyampaian pesan, keberterimaan lebih terkait dengan kewajaran. Kewajaran berkaitan dengan norma budaya bahasa sasaran. Terjemahan yang banyak menggunakan istilah-istilah atau kata-kata yang lazim dibaca atau didengar oleh pembaca dengan mempertimbangkan unsur-unsur budaya yang ada di dalam teks bahasa sasaran akan menjadikan terjemahan tersebut berterima. Lalu yang terakhir, keterbacaan, yaitu merujuk pada derajat kemudahan sebuah tulisan untuk dipahami maksudnya. Pembaca berperan sebagai subjek yang menilai apakah suatu tulisan masuk kategori mudah terbaca atau tidak. Tingkat keterbacaan suatu teks ditentukan oleh beberapa faktor, seperti yang diungkapkan oleh Nababan, yaitu yang pertama, penggunaan kata atau kalimat asing dan daerah. 2. Penggunaan kata atau kalimat ambigu. 3. Penggunaan kalimat yang tidak lengkap. 4. Panjang rata-rata kalimat. 5. Penggunaan kalimat-kalimat kompleks. Dan 6. Alur pikiran yang tidak runtut atau tidak logis. Selain faktor yang bersifat kebahasaan yang telah saya sebutkan tadi, faktor kemampuan membaca dan memahami serta pengalaman pembaca sangat berpengaruh dalam menentukan keterbacaan suatu teks. Lalu, nilai terjemahan. Penilaian terjemahan, di samping dapat dilakukan secara langsung mengamati dan membacanya secara cermat, juga dapat dilakukan dengan cara memberi penilaian secara matematis. Meski hasil terjemahan itu bersifat relatif, tetapi penilaian secara matematis perlu dilakukan untuk memberi penilaian kepada hasil terjemahan. Nah, ini merupakan kategori penilaian matematis dari sebuah terjemahan. Yang pertama yaitu terjemahan hampir sempurna, yaitu penyampaiannya wajar, hampir tidak seperti terjemahan, tidak ada kesalahan ejaan, tidak ada kesalahan atau penyimpangan tata bahasa, tidak ada kekeliruan penggunaan istilah. Nilai yang dimiliki terjemahan ini berkisar antara 90 sampai 100. Lalu yang kedua, terjemahan sangat bagus, yaitu tidak ada distorsi makna, tidak ada terjemahan harfiah yang kaku, tidak ada kekeliruan penggunaan istilah, ada 1-2 kesalahan tata bahasa atau ejaan. Lalu nilai yang dimiliki terjemahan ini berkisar antara 80 sampai 89. Lalu terjemahan baik, yaitu tidak ada distorsi makna, ada terjemahan harfiah yang kaku, tetapi relatif tidak lebih dari 15% dari keseluruhan teks. Ada 1-2 penggunaan istilah yang tidak baku atau umum. Ada 1-2 kesalahan kata ejaan. Nah, nilai yang dimiliki terjemahan ini berkisar antara 70 sampai 79. Lalu terjemahan cukup, yaitu terjemahan ini terasa sebagai terjemahan. Ada beberapa terjemahan harfiah yang kaku, tetapi relatif tidak lebih dari 25% dari keseluruhan teks. Ada 1-2 penggunaan istilah yang tidak baku atau tidak umum dan kurang jelas. Nilai yang dimiliki terjemahan ini berkisar antara 60 sampai 69. Lalu terjemahan kurang. Terjemahan kurang ini terjemahannya sangat terasa sebagai terjemahan. Terlalu banyak terjemahan harfiah yang kaku, relatif lebih dari 25% dari keseluruhan teks. Ada distorsi makna dan kekeliruan penggunaan istilah lebih dari 25% dari keseluruhan teks. Nilai yang dimiliki terjemahan ini berkisar antara 50 sampai 59. Lalu terjemahan buruk. Terjemahan ini sangat terasa sebagai terjemahan. Terlalu banyak terjemahan harfiah yang kaku, relatif lebih dari 40% dari keseluruhan teks. Ada distorsi makna dan kekeliruan penggunaan istilah dan ejaan lebih dari 40% dari keseluruhan teks.
Nilai yang dimiliki terjemahan ini berkisar antara 0 sampai 49. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.